Pilih sekolah jangan hanya sekedar mahal dan hanya membayar sarpras. Perhatikan beberapa hal ini ketika kalian memilih sekolah untuk anak. Nah, buat orang tua yang bulan-bulan ini sudah mulai memikirkan anak yang akan masuk sekolah baru nanti di tahun depan, entah itu jenjang SD, SMP, atau SMA, atau mungkin perguruan tinggi ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dalam memilihkan sekolah untuk anak. Jangan hanya kita itu membayar mahalnya doang, membeli gengsinya doang, membeli untuk membayar sarana prasarana doang, tapi s- isinya nol, hasilnya tidak ada. Nah, berikut ada beberapa tips yang bisa ya Bunda lakukan untuk memilihkan sekolah anak supaya kita ya apa yang kita keluarkan, uang yang kita bayarkan itu bisa berhasil ya, bisa memberikan hasil yang maksimal gitu. Yang pertama, tentunya Anda harus melihat apakah sekolah itu dengan biaya yang mahal, dengan pelayanannya itu juga sesuai. Ini yang perlu diperhatikan ya Bunda. Pelayanan itu banyak ya, di antaranya yang paling urgent ya, yang paling mendasar itu adalah pelayanan SDM ya Bunda ya, yaitu gurunya seperti apa. Kalau kalian membayar pendaftaran 20, 30 sampai 50 juta, tapi SDM-nya SDM yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja, yang mediocre-mediocre aja, ya buat apa gitu. Apalagi kalau gurunya ini hanya sekedar untuk mengisi pembelajaran saja dengan dibayar murah tapi kualitasnya rendah. Itu benar-benar harus menjadi satu pertimbangan kita untuk menentukan apakah sekolah itu tepat atau tidak. Karena sekali lagi guru itu adalah komponen utama dalam kegiatan pembelajaran ya Bunda, dalam sistem pendidikan itu adalah guru yang paling utama. Maka dari itu kita harus betul-betul memperhatikan kualitas dari SDM, orang yang mengajar anak kita. Apakah mereka ini tepat dengan kompetensi-kompetensinya, apakah kompetensi pedagogiknya bagus, kompetensi sosialnya bagus, kepribadiannya, gimana bisa mendidik anak kita kalau kepribadiannya itu tidak baik teman-teman ya, dan profesionalitasnya tentunya. Apakah dia ini profesional ataukah cuman hanya lulusan S1 dan hanya mengajar gitu-gitu aja. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam memilihkan anak. Yang kedua yaitu melihat rekam jejak atau track record dari sekolah tersebut. Bagaimana prestasinya, alumni-alumninya seperti apa? Apakah banyak yang berhasil? Apakah banyak yang masuk di sekolah di jenjang-jenjang berikutnya yang berkualitas juga, ataukah biasa-biasa aja alumninya? Apakah prestasi-prestasi siswanya itu kompetitif? Ya, apakah sekolah itu banyak prestasinya baik di tingkat lokal, regional ataupun di tingkat nasional, terlebih di tingkat internasional. Itu menjadi indikator bahwasanya sekolah itu memang memiliki kualitas ya dalam membentuk anak-anak kita ya menjadi anak-anak yang tentunya berprestasi. Nah, ini yang menjadi salah satu indikator untuk kita mempertimbangkan memilihkan sekolah anak kita. Jangan sampai mahal doang tapi hasilnya nggak ada nih, siswa alumni-alumninya juga biasa-biasa aja, nggak ada yang bagus, siswa-siswanya juga nggak ada yang berprestasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul. Nah, jangan sampai anak kita ini yang memiliki potensi luar biasa kita masukkan dan tidak diproses oleh sistem pendidikan yang ada di sekolah itu dengan maksimal. Alhasil outputnya juga ya segitu-gitu aja, nggak maksimal akhirnya nanti anak kita.
Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian atas kebutuhan anak kita. Sekali lagi, ini menjadi hal yang penting banget ayah bunda. Maka dari itu kita harus perhatikan kurikulumnya ayah bunda. Apakah sesuai dengan bakat minat dari anak kita? Apakah sesuai dengan visi dari pendidikan kita, visi dari pengarahan kita kepada anak kita nanti di masa depan itu sesuai apa tidak. Karena kurikulum sekolah itu banyak, ada yang jelas, ada yang tidak jelas, ada yang visioner, ada yang nggak jelas sama sekali. Ya ini penting banget karena visi itu akan membawa goals dari sekolah tersebut ya bunda. Dan anak-anak kita itu nanti akan masuk pada sistem itu, pada track itu, pada perjalanan itu, hingga outputnya pada goals yang akan dijadikan tujuan oleh sekolah tersebut ayah bunda ya. Jadi benar-benar harus sesuaikan dengan minat bakat, dengan kebutuhan anak kita. Kita mau mengarahkan anak kita kemana nih? Misalnya mau jadikan entrepreneur ya, cari sekolah-sekolah yang memang terintegrasi di situ kurikulum entrepreneur. Anak kita yang nanti pengennya ahli IT dan lain sebagainya karena dia memiliki potensi itu. Kita pengen mengarahkannya ya, kita masukkan ke sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum itu teman-teman ya bunda ya. Jangan cuman kita bayar gengsi doang, bayar mahal doang, tapi kita nggak memperdulikan yang namanya visi, misi, tujuan, kualitas sekolah, dan apapun itu berkaitan dengan potensi dari anak kita itu sangat disayangkan sekali ya, karena anak kita nanti akan terjebak pada sistem yang tidak sesuai dengan kemampuan alamiahnya. Jadi paling enggak 3 itu ya bunda untuk kita mempertimbangkan memilihkan anak kita sekolah. Jangan sampai kita hanya membayar mahal saja, hanya membayar untuk sarpras-sarpras yang begitu banyak, tapi hasil tidak ada ya bunda. Jadi benar-benar kita perhatikan, kalau bisa kita membayar mahal itu memang sejalan dengan kualitas yang diberikan ya bunda.